Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudahkah kalian mendengar kisah nyata tentang TKW yang justru dihamili majikannya? Bagaimana bisa niat tulus menolong keluarga justru berujung petaka? Yuk, simak kisah ini sampai akhir. Namaku Amalia. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Aku berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ibuku sudah lama sakit-sakitan. Bahkan untuk berdiri pun sulit. Ayahku, seorang buruh tani yang hanya bekerja bila ada panggilan. Kadang sehari dapat, besoknya kosong. Sejak kecil aku sudah terbiasa hidup pas-pasan. Makan seadanya. Pakaian pun hasil sumbangan tetangga. Tapi aku selalu belajar untuk bersyukur. Aku tahu, hidup ini bukan soal mengeluh, tapi soal bertahan. Saat usiaku menginjak 22 tahun, aku mulai gelisah. Setiap malam aku mendengar batuk ibuku yang tak kunjung sembuh. Uang hasil tani ayahku hanya cukup untuk makan. Tidak ada sisa untuk beli obat, apalagi ke rumah sakit. Di tengah keterpurukan itu, aku mengambil keputusan paling berat dalam hidupku. Aku mendaftar sebagai TKW. Tujuanku cuma satu, ingin melihat ibuku sembuh dan ayahku bisa beristirahat di usia tuanya. Meskipun dalam hati, aku tahu, jalan ini bukan tanpa risiko. Prosesnya tidak mudah. Aku harus ikut pelatihan, belajar bahasa, hingga wawancara. Aku tak pernah naik pesawat sebelumnya, tak pernah keluar kota jauh-jauh, apalagi keluar negeri. Tapi demi keluarga, aku harus berani. Aku dikontrak untuk bekerja di Arab Saudi. Katanya, majikanku tinggal di Riyadh, di rumah besar. Setelah menunggu hampir 3 bulan, tibalah hari di mana aku harus berangkat. Aku pamit pada ibuku yang hanya bisa menangis di tempat tidur. Ayahku memelukku erat. Maafkan Bapak, Le. Bapak tidak bisa ngasih apa-apa selain doa. Aku menahan air mata, tapi hatiku hancur. Di bandara, aku bersama beberapa calon TKW lain. Wajah-wajah tegang, tapi penuh harapan. Kami sama-sama perempuan biasa yang ingin memperbaiki hidup. Dalam hati, aku hanya berdoa, "Ya Allah, jagalah aku. Aku hanya ingin ibuku sembuh." Perjalanan panjang selama 8 jam itu membuat tubuhku lelah. Tapi sesampainya di Riyadh, aku disambut oleh petugas dari agensi. Aku dijemput, lalu dibawa ke rumah majikan. Dan saat itulah, kisah baruku dimulai. Rumahnya besar sekali. Dindingnya putih bersih. Langit-langitnya tinggi seperti masjid. Aku takjub. Inikah tempat aku akan bekerja? Seorang perempuan tua, wajahnya tegas tapi ramah, menyambutku dan memperkenalkanku pada majikanku. Namanya Tarik, seorang pria Arab tinggi, gagah, dan tampan. Usianya mungkin sekitar 30 tahun. Saat matanya menatapku, entah kenapa aku merasa gugup. Tapi aku segera tunduk dan berkata dengan sopan, "Salam, Ana Amalia." Dia tak banyak bicara, hanya mengangguk, lalu pergi. Aku pikir, ini akan jadi pekerjaan biasa. Masak, bersih-bersih, mencuci. Tapi aku tidak tahu bahwa kehadiranku di rumah ini akan mengubah segalanya. Dan bukan dengan cara yang aku bayangkan. Hari-hariku sebagai TKW di rumah majikan dimulai dengan rutinitas yang padat. Pagi-pagi sekali aku sudah harus bangun, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, menyapu halaman belakang, mencuci pakaian, dan menyetrika. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Aku ingat, semua ini demi ibu dan ayahku di kampung. Tarik, majikanku, sangat jarang berbicara padaku. Tapi dari sorot matanya, aku tahu dia selalu memperhatikanku. Awalnya aku menganggap itu hal biasa. Mungkin hanya rasa ingin tahu terhadap orang asing di rumahnya. Namun seiring waktu, perlakuannya mulai berubah. Dia mulai sering menyapaku, memberi senyuman. Kadang mengantarkan segelas air saat aku sedang bekerja. Dan yang paling mengejutkan, dia pernah membawakanku makanan dari restoran mahal. Katanya, "Untukmu, kamu pasti lelah."
Aku hanya bisa menunduk, gugup, tapi juga merasa diperhatikan. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dihargai sebagai perempuan, bukan hanya sebagai pembantu rumah tangga. Dia mulai mengajakku bicara lebih banyak. Kadang duduk di ruang tamu dan menanyaiku soal keluargaku. Dia tahu ibuku sakit, dan aku bekerja demi membiayai pengobatan. Lalu dia berkata sesuatu yang membuatku diam membeku. Aku hormat padamu, Amalia. Kamu perempuan kuat. Entah kenapa, kalimat itu membuat hatiku bergetar. Di tengah kerja keras dan rasa lelah, ada seseorang yang melihat aku, bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai manusia. Setelah itu, dia semakin sering datang ke dapur, ke taman, bahkan ke ruang cuci. Tarik seperti tak pernah jauh dariku. Dia tak pernah menyentuhku. Tapi tatapannya membuatku bingung. Ada rasa takut, tapi juga ada rasa nyaman yang pelan-pelan tumbuh. Aku mencoba menjaga jarak. Aku tahu, ini bisa berbahaya. Tapi bagaimana bisa aku menjauh jika dia terus mendekat? Apalagi, dia pria yang punya segalanya. Wajah tampan, harta melimpah, dan kekuasaan. Suatu malam, saat aku sedang menjemur handuk di balkon, dia datang. Langit gelap, angin padang pasir berhembus pelan. Dia berdiri di sampingku, lalu bertanya dengan suara rendah, "Amalia, kamu takut padaku?" Aku hanya mengangguk. Lalu dia tersenyum. "Aku tidak akan menyakitimu," katanya. Malam itu, untuk pertama kalinya, dia menyentuh tanganku. Aku ingin lari. Aku ingin berteriak. Tapi tubuhku kaku. Ada rasa yang tak bisa dijelaskan. Aku ingin berkata tidak. Tapi aku juga merasa lemah. Setelah malam itu, segalanya berubah. Tarik mulai datang ke kamarku. Diam-diam, saat rumah sudah sepi. Dia tidak memaksaku. Tapi dia juga tidak memberiku pilihan. Aku merasa dipenjara dalam kenyamanan palsu. Dibuat merasa istimewa. Lalu dihancurkan perlahan. Aku mulai sering menangis di kamar mandi. Aku merasa bersalah. Aku benci diriku. Aku bukan perempuan jahat. Aku hanya ingin bekerja, bukan dicintai majikan. Tapi semuanya sudah terlambat. Tubuhku mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Aku sering mual. Perutku kram. Dan saat menstruasi tak datang berbulan-bulan, aku tahu apa yang terjadi. Aku hamil. Saat 2 garis merah muncul di alat uji kehamilan, aku terduduk lemas di kamar mandi. Tanganku gemetar. Nafasku sesak. Ya Allah, ini tidak mungkin, bisikku lirih. Tapi kenyataannya tak bisa kuingkari. Tubuhku memberi semua tanda. Dan alat itu hanya memperjelas semuanya. Aku hamil. Dari laki-laki yang seharusnya menjadi majikanku. Dari hubungan yang tak pernah kuminta. Tapi tak bisa kuhindari. Aku memandangi wajahku di cermin. Mataku sembab karena terlalu sering menangis. Aku bukan lagi Amalia yang berangkat dari desa dengan sejuta harapan. Aku hanya seorang perempuan yang tersesat di negeri orang. Beberapa hari aku berusaha menyembunyikan semuanya. Tapi tubuhku makin lemah. Aku mudah lelah, mual setiap pagi, dan kadang pingsan saat bekerja. Perempuan tua yang mengurus rumah itu mulai curiga. Dia memanggil Tarik dan berbicara panjang dalam bahasa Arab. Tak lama setelah itu, Tarik menemuiku di kamar. Dia duduk di kursi, menatapku dalam diam. "Kamu hamil?" Pertanyaannya seperti pisau yang menembus dadaku. Aku hanya bisa menangis. Aku tak bisa menjawab. Tapi air mataku adalah pengakuan yang tak bisa disembunyikan. Yang mengejutkanku, dia tidak marah. Dia malah menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kalau memang itu anakku, aku akan bertanggung jawab." Aku menatapnya tak percaya. "Aku akan menikahimu," lanjutnya. Kata-kata itu tidak membuatku lega. Justru membuat hatiku makin kacau. Menikah? Dengan majikanku? Di negeri asing? Bagaimana dengan keluargaku di Indonesia? Apa kata ayahku? Bagaimana wajah ibuku jika tahu aku membawa aib sebesar ini? Aku tahu,
Mungkin sebagian perempuan akan merasa bangga. Seorang pria kaya raya, tampan, dan berkuasa ingin menikahiku. Tapi bagiku, ini bukan kisah cinta. Ini adalah kisah luka. Aku tidak pernah meminta cinta itu. Aku hanya ingin bekerja. Aku hanya ingin menyembuhkan ibuku. Malam itu aku berdoa. Dalam diam, aku menangis di sajadah. Ya Allah, aku hanya ingin pulang. Tapi aku tak tahu harus bagaimana. Esok harinya, Tarik memberiku dua pilihan. Tetap tinggal di rumah itu, menikah dengannya, dan hidup mewah. Atau pulang ke Indonesia dengan membawa anaknya dalam kandungan. Aku terdiam. Dunia di sekitarku terasa seperti runtuh. Apapun pilihanku, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku duduk sendirian di pojok kamar. Nafasku berat. Mataku sembab, kepalaku dipenuhi pertanyaan yang tidak bisa kujawab. Jika aku tinggal di sini, aku akan hidup dalam kemewahan, tapi dengan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Jika aku pulang, aku harus menghadapi keluarga, masyarakat, dan aib yang tak bisa kusangkal. Malam itu aku menatap langit dari jendela kamar. Langit riat tanpa sunyi, tapi hatiku gaduh. Aku membayangkan wajah ibuku. Wajah yang lemah, tapi selalu mendoakanku. Apakah beliau masih hidup? Apakah beliau masih menungguku pulang? Air mata mengalir tanpa suara. Lalu aku menuliskan surat pendek untuk Tarik. Aku tidak bisa menjadi istrimu. Tapi aku juga tidak akan lari dari tanggung jawabku sebagai seorang ibu. Aku akan pulang. Aku ingin anak ini tumbuh dengan kehormatan. Tidak dengan kemewahan, tapi dengan kejujuran. Surat itu kutinggalkan di meja kamarnya. Lalu aku masuk ke dalam